aqrabukum wa in kana asgharakum fa idza ammakum fa huwa amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak safartum, apabila kalian berpergian, falyaqumakum aqrabukum, maka hendaklah orang yang paling cakap membaca Al-Quran menjadi imam, menjadi imam kalian. Wa in kana asgharukum, meskipun dia orang yang paling muda di antara kalian. Fadiyah amakum fahuwa amirukum, dan apabila dia mengimami kalian, maka dia adalah pemimpin kalian. Dan dia mengatakan bahwa apabila kita mengadakan perjalanan, kemudian perjalanannya secara rombongan, maka ketika melaksanakan sholat, carilah imam yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Yang paling bagus. Memang imam yang sunnah ini mencari imam yang paling bagus daripada baca. Ada lagi ulama mengatakan yang paling fakih. Memang yang paling utama adalah Imam Syafi'i adalah imam tersebut orang yang fakih, ahli fikih maksudnya. Kemudian baru yang bagus bacaannya. Berbeda memang pendapat Imam Abu Hanifah. Ini yang paling bagus bacaannya. Jadi ya, Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah itu jauh daripada yang paling bagus bacaannya dibandingkan dengan yang ahli fikih. Tetapi biasanya ahli fikih juga bagus daripada bacaannya. Maka kalau yang menjadi imam yang ada itu adalah yang masih muda, yang masih kecil umurnya, ya, tapi tergolong daripada sah di dalam menjalankan sholat. Artinya meskipun dia umurnya masih muda dibandingkan dengan makmum yang lain, tetapi dia yang paling bagus baca Al-Qurannya, maka dia yang jadi imam. Ya, memang kali nanti kalau seandainya kalau memang wajib, ya kalau memang dia sama-sama kalau ahli fikih bagus bacaannya, maka umumnya kemarin lebih dua di antara kedua tersebut. Ya, tapi kalau memang ya, tidak ada wajib, ya tidak ada masalah, ya meskipun dia kalau memang bagus bacaannya, karena yang bacaan bagus ini kan dia bisa membawa sholat tersebut. Seandainya ada makmum yang kurang bagus bacaan Fatihahnya, ya, maka yang ya, kalau ini lebih imam seharusnya ya diperbagus dulu daripada dia punya bacaan Al-Quran. Di samping dia mempunyai pemahaman agama yang berbeda. Maka ketika dia menjadi imam di dalam sholat, maka dia sudah sepantasnya menjadi seorang pemimpin di dalam rombongan. Ya. Jadi jangan melihat daripada segi dunia, tetapi dilihat daripada segi pemahaman agamanya dan bagus bacaannya. Karena dia yang berhak menjadi imam di dalam sholat. Maka ketika dia di luar sholat, maka dia juga harus berhak menjadi pemimpin. Kalau orang sudah layak menjadi seorang pemimpin dalam agama, maka sebenarnya dia layak menjadi seorang pemimpin di dalam agama dia. Jadi jangan ditolak meskipun dia umurnya masih muda. Ya, mungkin ada sebagian juga melihat akan daripada seorang pemimpin itu, ya dilihat daripada umurnya, dan memang ya sebagian ditimbang dengan umur yang sama, karena kalau itu kan sesuai dengan pengalaman. Ya, kalau seandainya kita mungkin di luar sholat, ya. Tetapi tadi kalau dia memang pantas
sudah menjadi imam sholat, ya saat itu juga pantas menjadi imam di dalam perkara ini. Karena di situ letak daripada kereduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita di dalam berpergian secara umumnya, kan yang memang harus ada pemimpin, ya, untuk menentukan kita jalan berapa, istirahat berapa, maksudnya itu kalau dia memimpinnya itu kacau di dalam perjalanan tersebut. Ya, seperti perjalanan ibadah haji itu ada pemimpinnya. Setiap rombongan sama pemimpinnya, rombongan kecil, belum yang besar satu kloter. Nah, itu pemimpinnya, dia teratur di dalam perjalanan tersebut. Disebut dari itu jadi dia masih anak yang masih muda, kecil. Kemudian kalau Rasulullah SAW, "Idza safartum bil qasdi fa'atul ibila fardhaha min al-amr, wa idza safartum bi sanati fa'asrifu 'alaiha sayra, wa idza asartum bil laili fastahiqu tariqa fa innaha tuqul dawahi wa maqwal qawami bil laili." Bersabda Nabi SAW, apabila kalian berpergian di waktu subuh, fa'atul ibila fardhaha min al-amr, maka berilah kontakmu bagian buminya, ya, bagian dari bumi. Wa idza safartum bis sanati fa'asrifu 'alaiha, dan apabila bepergian kalian di waktu tersebut, maka percepatlah atasnya di jalan. Wa idza astum bil laili, apabila kalian menginap di malam hari, fastanibu tariqa, maka jauhilah jalan. Fa inna turuqud dawami, maka sesungguhnya binatang ia berjalan di jalannya. Wa ma'wal qawami di tempat binatang berbisa di waktu malam. Ya, artinya hadis yang kedua, apabila kita bepergian di waktu subuh, maka jangan lupa memberi makan hewan yang kita tumpangi. Nah, ya, karena daripada haknya. Jadi kan kalau jalan waktu malam nih, ya waktu subuh, maka nanti kalau pagi sarapan kasih makan, jangan kita doang. Ini gambaran perjalanan orang zaman dulu, ya, karena untuk menempuh perjalanan yang jauh, orang tidak mungkin bawa barang sendiri, ya, pasti membawa beberapa ekor onta, kuda dan sebagainya. Maka jangan abaikan daripada hak binatang tersebut untuk memenuhi daripada makan ini. Dan kalau kita makan, kita makan. Kita minum hewan tersebut minum. Ya. Jangan kita mau makan, tapi hewan kelaparan, kehausan. Itu namanya menyiksa. Ya, mungkin kalau kita sekarang mesti bensin gitu ya. Ya, jadi harus kita persiapkan daripada kendaraan yang kita bawa di dalam perjalanan. Kemudian kalau kita berpergian pada musim terik, musim panas, maka cepat tuh daripada perjalanan tersebut jangan ditunda. Ya, karena musim panas itu ya cuacanya berbeda dengan musim-musim lainnya. Ini bisa mengganggu daripada diri kita ataupun daripada hewan yang akan kita naiki. Nah, kalau dengan hewan. Ya. Kemudian apabila kita menginap, maka hewan tersebut yang kita naiki tersebut seharusnya apa? Jangan kita taruh sembarangan, ya. Taruh di tempat yang sekiranya ada penitipan hewan, atau jangan di jalan yang dimana memang banyak hewan-hewan berbisa itu berjalan di malam hari. Ini nanti bisa berbahaya pada hewan yang tidak akan naiki. Ini artinya kalau kita kemudian menggunakan kendaraan hewan, ya, kita disuruh
menjaga hak mereka. Ya, kita istirahat, istirahat, kita dapat penginapan, dia juga tempat yang layak, jangan kehujanan, jangan kedinginan, tempat yang aman harus. Tentunya kita juga memperhatikan akan ibadah hewan, karena di hewan juga sama makhluk hidup. Ya tentunya kalau mesin lah ya, mobil kereta beda lagi. Ini makhluk hidup harusnya kita lakukan sama seperti makhluk hidup pada umumnya. Tidak boleh kita menyiksa daripada hewan. Ya. Bahkan kalau dia membawa barang yang melebihi batas itu tidak boleh. Harusnya apa? Barangnya ya sesuai kemampuan dia. Ya, jangan mungkin itu berbahaya tuh. Ya, juga nanti dia bisa ya sakit atau ngedrop daripada yang berjalan. Yang sesalah sebenarnya pemiliknya. Ya. Jadi harus perhatikan daripada kendaraan daripada water tersebut. Ya, sama seperti ini apa kita punya kendaraan juga begitu. Kita punya ukuran. Kalau kita terapi awal ini kira-kira boleh ukuran boleh ganti. Kita bisa nyempur semua perjalanan ya. Atau air minyak disalin dengan sama. Jadi jangan hanya memikirkan diri kita saja, tapi kendaraan kita bawa lebih tidak mudah. Kemudian kalau Rasulullah SAW tidak sabdaru Allah Taala di ahadikum bisbah min wajhin pada yada'u hatta yatabayyana lahu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sabbaha Allah Ta'ala di ahadikum bisbah min wajhin." Apabila Allah Ta'ala membuat sebab rezeki bagi salah seorang dari kalian, maka yada'u hatta yatabayyana lahu, maka janganlah ia meninggalkannya sampai ia menjadi berubah baginya. Artinya ketika Allah memberikan kita sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki, ya, maka memang seharusnya jangan meninggalkan daripada tempat tersebut. Contoh seperti ini, kita dagang, ya, dagang, kemudian juga mungkin dalam pertama kali kita dagang langsung mati. Tidak mungkin kalau kita berusaha langsung sukses, mungkin pasti ada yang namanya coba-coba. Ya. Ada orang sering cerita, saya dagang, ini aku salah nih. Apakah ketika di awal berdagang langsung seperti ini? Tidak. Ya. Dia cerita pasti ada seharian saya malam. Barang saya dagang semuanya ya kasih atau tidak bisa menahan. Tapi di dalam hal seperti itu jangan namanya putus asa. Karena ada hatta yubatil. Ya, maka janganlah dia meninggalkannya, sebab rezeki yang Allah akan berikan kepada kita. Jangan sehari dua hari dagang enggak laku, putus asa, udah sudah ada lagi dah. Tutup ya udah habis. Udah enggak usah usaha lagi dah. Jadi pengusaha itu harusnya mempunyai mental kerja sebenarnya. Ya. Jadi jangan sekali dapat ujian langsung betul dia punya mental udah gak punya. Terus istiqomah, insya Allah kalau dia tuh istiqomah datang, nah ketika udah lulus di dalam ujian tersebut, buka tuh rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala ngalir. Kadang-kadang orang itu slow kalau dia. Maka ya, harus sabar ya, di dalam mencari rezeki, gitu ya. Karena memang itu ya enggak langsung balik modal lama modalnya. Modal itu kalau udah ketemu bisnis kita atau usaha kita ini luar biasa. Ya. Jadi Nabi itu besar kalau kalian diberikan sebab seperti apa sebab rezeki Allah seperti apa kayak pedagang atau usaha, maka jangan cepat putus asa, ya, di dalam coba-coba atau di dalam cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
harus istiqomah terus. Yang sehari berhari pasti. Terus ketika Allah sudah memberikan dan berhasilnya, kita tinggal membaca dan berusaha kita. Ya. Ini karena memang semua itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Artinya ketika Allah memberikan suatu sebab untuk memberikan kita rezeki, kemudian kita tetap istiqomah di dalam hal seperti itu, Allah lihat kesungguhan kita di dalam usaha, di dalam berdagang, di dalam apapun namanya ini, mau dia berternak atau daripada dia bertani misalnya, dia daripada keistiqomahannya, mudah menyerah atau tidak. Maka ketika udah itu melewati daripada ciptaan tersebut, maka Allah akan memberikan namanya dari pintu rezeki terbuka sebuah seluas-luasnya. Jadi banyak orang yang berusaha bertani misalnya, baru usaha bertani, sekali dua kali gagal langsung udah usaha lagi, dan susah tuh. Memang tidak bisa instan kita bilang usaha itu instan. Itu namanya proses. Sabar yang susah orang sabaran yang orang susah. Iya, sabar. Ya. Perlu banyak kantong sabar. Karena ketika kita ingin memilih cepat berhasil, Allah tidak menghendaki, tidak mau terjadi itu. Ya. Maka ketika kita ingin berhasil, kemudian Allah menghendaki, sabar. Nah, ketika Allah menghendaki, baru kelihatan daripada cita-cita yang kita seperti apa. Dan usaha apapun seperti itu sebenarnya. Ya seperti orang yang menuntut ilmu misalnya. Ada ulama ketika dia belajar susah dapat ilmunya. Kalau putus asa berat kurang. Saya sudah bertahun-tahun belajar sama kiai. Beberapa juga ilmunya berat semuanya isi untuk kiai. Dan ini kita kalau memang main pulang ya mau lagi pulang. Ketika dalam perjalanan dia merasa haus. Kemudian dia mendapati ada batu, ya seperti tetesan air, ada air ini. Kemudian diperhatikan pada tetesan air yang mengenai batu bolong, batu yang keras bolong dengan tetesan air. Air yang lembut bisa membuat batu yang keras itu bolong. Berkata apa? Keistiqomahan dia. Akhirnya itu berkira dia, waduh saya belajar, masa sih saya nggak bisa dapat ilmu? Hati saya kan lembut, artinya mungkin hati kalau si ngomong semua tidak begini. Menjadi pulang, kemudian mereka ngomong. Ngomong kayaknya kalau dia pengen belajar lagi, mungkin dia belum begitu orang yang bersabar, belum istiqomah, belum sabar dia. Dan kayaknya silakan belajar lagi. Nah, yang itu dia bersabar, pelatihan belajarnya sampai akhirnya dia menjadi ulama besar. Jadi dengan kesabaran dan semua kesungguhan, insya Allah ya akan mendapatkan daripada hasilnya. Ya, sama di dalam usaha itu juga kita ya. Ini nanti dengan daripada dari sisi omongan, jangan langsung cepat berhenti, ubah lagi ya. Ini yang penting daripada ketentuan kita apapun namanya di dalam usaha. Bagaimana kalau sekarang orang yang masih muda, tapi ada itu, tapi dia apakah boleh dia dipakai juga
Harus dua. Karena imam itu harus komplit sebenarnya. Ini masih Ya, seandainya masih ada yang tua yang mampu pemahaman agama yang bagus, bacaan yang bagus, yang tua dulu. Nanti kan kalau imam ada dua imam ini, misalnya yang imam sama-sama alim, sama-sama pekerjaannya, lihat ilmunya mana yang tua, ya tua dulu. ini nanya kita nyari orang kepahaman kan begini kan. Dia kecil tapi coba ilmunya apa atau baca Qurannya bagus, tapi ilmunya belum ada. Orang kan hanya awam, udah pakai dia, padahal dia belum nikah. Nanti kalau memang ada penjelasannya, jadi orang yang masih muda, kalau orang udah keluarga lah gitu. Dia orang masih muda tapi dia belum keluarga. Itu bacaan Al-Qur'annya bagus dan ada pertanyaan. Kemudian giginya belum tahu, tapi dia belum menikah. Itu boleh nggak dibagi ilmunya belum dalam? Belum. Tapi ada orang kan kadang-kadang pilih bacaannya bagus Al-Qur'an, bukan kan baca Al-Qur'an doang. Namun giginya belum tahu, umurnya masih muda. Dengan saya kan boleh kan tidak? Ya, kalau memang kalau saya ya memang seharusnya imam itu harus paham di dalam lebih khusus di dalam masalah sholat. Ya, sholat itu ya, ini masalah yang lain masih bisa dimahami. Sholatnya harus tahu. Yang tadi itu ada syarat-syarat sholat, rukun sholat, perkara yang membatalkan sholat. Nah, itu soal semua tuh perkara yang wajib sunnah. Cara yang tahu. Jadi itu hak menjadi imam, boleh jadi imam. Ya, begitu dengan bacanya. Meskipun dia masih muda. Iya. Pertama dalam masalah sholat itu kan anak sholat. Tapi kalau dia bacanya bagus, tapi sholat pemahaman ilmu sholatnya nggak bisa, ya cara pembunuh kita belum Belum bisa. istiqomah. Ya. Belum istiqomah ya. Belum istiqomah orang ini. Ya belum istiqomah dalam sholat begitu. Ini masih bagus kalau bacaan tapi dalam sholat. Ya. Ini belum istiqomah. Mudah-mudahan imamnya jauh. Tapi kan nanti orang salah kaprah kan. Dia bacaan bagus, udah suruh imam aja. Nanti banyak berpemahaman kayak gitu. Nanti jadi kayak gitu. Padahal itu harus didasari dengan fikih juga tadi. Jadi ilmu sholat. Masyarakat rata-rata kalau suara bagus pakai itu bagus gitu. Nggak itu latar belakangnya pendidikan apa gitu. Bagus pakai. Kalau yang udah umum udah biasa kita dengar bahasa Jangan gitu. juga. Suara pakai cakep suaranya. Dia nggak lihat latar belakang itu mereka apa gitu. Yang perlu aja. Nah, ada nggak pakai aja. Komplit ada semua, memahamin semua. Belum memahamin kan nggak berani orang jadi imam. Jadi orang kan salah kaprah yang mereka kasih ustaz. Jadi itu pakai. Makanya jadi kalau ngaji nanti seperti itu nanti kan nanti di jamaah aja kan. Amin. Amin.